Selamat pagi. Topik kali ini akan membahas tentang berkaitan dengan ketahanan pangan dengan tema inovasi pupuk organik cair atau POC dan biokompos kotoran hewan ayam. Disusun oleh tim dari Universitas Bahaudin dari Madura, terdiri dari Bambang Sugiono Agus Purwono, Novi Wayuning Tias, Alif, dan Ibu Siti Unian. Pokok bahasan pendahuluan tentang biokompos dan juga tentang pupuk organik cair. Kemudian juga pendahuluan kebutuhan akan telur dan daging ayam potong meningkat dengan luar biasa. Demikian juga jumlah peternak telur ayam dan budidaya ayam potong juga meningkat dengan pesatnya karena adanya peningkatan terhadap kebutuhan tadi. Peningkatan jumlah dampaknya juga peningkatan jumlah kotoran ayam petelur dan ayam potong. Peningkatan jumlah kebutuhan pupuk organik juga adanya peningkatan akan kebutuhan pupuk organik dan naiknya harga pupuk anorganik atau buatan. Biokompos terdiri dari biokompos, pupuk organik, dan kotoran ternak merupakan sumber bahan organik yang penting untuk meningkatkan kesuburan tanah atau pemulihan tanah. Masing-masing memiliki karakteristik dan kandungan hara yang berbeda. Biokompos adalah kompos yang dibuat melalui proses penguraian bahan organik, misal sisa tanaman, jerami, daun, dan limbah pertanian dengan bantuan mikroorganisme pengurai, misalnya bakteri, jamur, aktivator, misalnya 4, biokompos, dan dekomposer yang lain. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan bahan alami, baik dari sisa tanaman maupun limbah hewan yang telah mengalami proses penguraian atau fermentasi. Kotoran ternak memiliki kandungan unsur yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan pakan, umur ternak, dan cara penyimpanan. Manfaat biokompos yang pertama adalah menambah kandungan bahan organik tanah. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah sehingga lebih gembur, meningkatkan kemampuan tanah menahan air, meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat, meningkatkan unsur hara secara bertahap, dan yang keenam, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia atau anorganik. Kandungan hara biokompos bervariasi tergantung daripada bahan bakunya. Rata-rata ada beberapa hal yang bernitrogen sekitar 0,5 sampai 2%, fosfor B2O 5 sekitar 0,2 sampai 1%, sedangkan kalium K2O sekitar 0,5 sampai 2%, sedangkan yang lain adalah unsur hara mikro, misal Ca, Mg, Fe, seng, manggan, dan kupro tembaga dalam jumlah yang relatif kecil. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan alami, baik dari sisa tanaman maupun limbah hewan yang telah mengalami proses penguraian atau fermentasi. Jenis-jenis pupuk organik adalah pupuk kandang atau kotoran ternak, pupuk hijau, pupuk kompos, biokompos, dan vermikompos, kompos yang diolah tersendiri. Keunggulan pupuk organik meningkatkan kesuburan tanah secara fisik, kimia, dan biologi, kemudian menyediakan unsur hara makro dan mikro, ramah terhadap lingkungan, yang keempat mengurangi pencemaran akibat penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan. Kelemahan pupuk organik adalah kandungan haranya relatif rendah dibanding pupuk kimia, sehingga umumnya diperlukan dalam jumlah yang lebih banyak. Kandungan unsur hara kotoran ternak, kandungan dipengaruhi oleh jenis ternak, pakan, umur ternak, dan cara penyimpanan. Nilai berikut merupakan kisaran umum berdasarkan bahan kering. Jenis kotoran ada 3, kambing, ayam, dan sapi. Kandungan nitrogen untuk kohia ayam adalah 1,5 sampai 2,5%, sedangkan kandungan fosfor 0,8 sampai 1,5, kalium adalah 1,5 sampai 3%. Karakteristik relatif kaya hara, tekstur kering, dan pelepasan hara sedang. Ayam kandungan nitrogen 2,5 sampai 4%, 2 sampai 3,5% fosfor, kemudian kalium 1,5 sampai 2,5%. Kandungan hara tertinggi, bekerja singkat, perlu dikomposkan agar tidak merusak tanaman. Sedangkan sapi adalah
konsumsi nitrogen 0,5 sampai 1,5%, fosfor 0,2 sampai 0,8%, dan kalium 0,5 sampai 1,5%. Kandungan hara lebih rendah sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah. Kemudian fungsi daripada nitrogen, fosfor, kalium adalah nitrogen merangsang pertumbuhan daun dan batang. Yang kedua membantu pembentukan klorofil sehingga daun berwarna hijau, meningkatkan proses fotosintesis, sangat penting pada fase pertumbuhan vegetatif. Kekurangan nitrogen, daun akan menguning, terutama daun tua, pertumbuhan lambat, dan tanaman akan kerdil. Yang kedua adalah unsur fosfor merangsang pertumbuhan akar agar kuat dan sehat. Yang kedua membantu pembentukan bunga, buah, dan biji. Yang ketiga adalah berperan dalam penyimpanan dan transfer energi di dalam tanaman. Yang keempat mempercepat pematangan hasil panen. Kekurangan fosfor, akar kurang berkembang, pertumbuhan terhambat, daun dapat tampak kehijauan tua sehingga keunguan serta pembungaan dan pembuahan terlambat. Kalium dalam meningkatkan kualitas buah seperti ukuran, warna, dan rasa. Yang kedua memperkuat batang sehingga tidak mudah rebah. Yang ketiga adalah meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, hama, dan penyakit. Membantu mengatur keseimbangan air dan aktivitas enzim dalam tanaman. Yang kelima adalah kekurangan kalium, tepi daun menguning dan lalu mengering seperti terbakar. Pada dasarnya nitrogen adalah untuk pertumbuhan daun dan batang, fosfor pertumbuhan akar, bunga dan buah, dan kalium kualitas hasil panen dan ketahanan tanaman. Kan perbandingan ketiga jenis pupuk kandang, ada ayam, kambing, dan sapi. Kami tadi sudah jelaskan berkaitan dengan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Macam-macam pupuk tadi kita sudah jelaskan sekitar. Dan ini proses pembuatan biokompos. Ini ternak ayam yang ayam petelur jumlahnya sekitar 1.500. Dan ini adalah kohe, kotoran hewan ayam petelur yang akan digunakan untuk kompos. Di sini adalah kotoran hewan ayam, kemudian diberikan cairan biokompos perbandingan 1 liter dengan 100 air biasa, air. Kemudian disemprotkan berlapis-lapis seperti kue lapis, kemudian ditutup. Nah, ini biokompos. Jadi, bahan pembuatan biokompos organik terdiri dari, ini ada daun kelor, kemudian molase, di sini ada molase, ini dia, kemudian air cucuran beras, ini air cucuran beras, kemudian biokompos matang ada di bawah, kemudian air bersih itu ada di sebelah kanan ini. Kemudian di blender ada tambahan peralatan, ember, blender, pengaduk kayu. Ini blender daun kelor di blender dahulu dicampur air sesuai dengan kebutuhan. Kemudian langkah-langkah pembuatan daun kelor terdiri dari persiapan daun kelor, campurkan bahan, yaitu air cucian beras, kemudian daun kelor sudah di blender, kemudian dimasukkan di dalam botol air mineral, ditambahkan dengan molase sebanyak untuk 1 liter, molasenya adalah 5 cc, sedangkan biokompos juga 5 cc. Daun kelor 1 kilogram. Difermentasi, didiamkan selama 10 sampai 14 hari, tutupnya tiap hari dibuka agar gasnya bisa keluar, tekanan supaya tidak meninggal. Kemudian disaring, kemudian disimpan. Ciri-ciri BOC yang berhasil berwarna coklat hingga coklat kehitaman, beraroma asam manis, khas fermentasi,
tidak berbau busuk menyengat, tidak terdapat jamur berwarna hitam atau hijau yang berlebihan. Cara penggunaan VOC, semprot daun, campuran adalah 1:50 sampai 100 untuk tanah. Perbandingannya antara cairan daripada VOC adalah 1, sedangkan air adalah 30 sampai 50. Ini adalah manfaat daripada daun kelor, cucian beras dan molase serta biokompos. Ini adalah kandungan yang manfaat daripada molase, daun kelor, molase, eh, dan air cucian beras. Sinergi dari ketiga ini akan bermanfaat bagi subsuburan tanah dan meningkatkan hara. Ini persiapan lahan dengan mulsa, nanti di berbagai macam pupuk media tanam. Ini adalah pupuk organik cair. Kita akan sambung dengan topik yang lain, yaitu pupuk organik cair.